Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu jamaah salat maghrib Masjid An-Nur ingkang insyaallah satuhu dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Sumangga langkung rumiyin kita sedaya tansah mamuji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten sonten menika kita sedaya tasih pinaringan nikmat hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saged nindakaken jajibahan kita, tugas kita sebagai hamba Allah injih menika salat maghrib kanthi berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kuntu salam mugi katur dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah kita, suri tauladan dumateng kita nglampahi gesang kita wonten alam budi menika. Tujuanipun supados kita sedaya menika selamat wonten alam dunia menika, langkung-langkung sak mangke wonten alam akhirat insyaallah. Bagi kita sedaya dados umatipun ingkang saestu kita mawantu-wantu sapaatipun sak mangke wonten dinten yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang minulya, alhamdulillah boten tidak terasa Bapak Ibu nggih perjalanan kita di dalam hidup kita ini menika tahun pun tahun hijrah tahun pinten Bapak Ibu? 1447 Hijriah. Nggih. Padahal menika perkiraan, ini mau perkiraan. Nggih. Kisah saking Rasulullah niku umur umat Islam menika kira langkung namung tumugi 1500 tahun Hijriah. Waduh. Karek piro iki? Perjalanan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menyaksikan Bapak Ibu. Hampir saja terjadi perang dunia ketiga gitu. Hampir saja. Tetapi ini memang sudah sinyalnya sudah luar biasa. Kisahnya itu kalau memang di akhir zaman itu ada satu pasukan dari timur yang akan menyerang ke barat, artinya masuk ke Israel, itu gambarannya berarti Iran gitu. Luar biasa. Yang semua orang tidak pernah mengira Iran itu kan diembargo itu. Diembargo oleh Amerika. Tapi ternyata dia luar biasa. Dan luar biasanya Bapak Ibu, pejuang Louisiana ternyata yang menciptakan senjata nuklir itu adalah orang Indonesia. Luar biasa Bapak Ibu, yang bisa membuat peluru senjata nuklir itu tidak terkendali, tidak terdeteksi oleh Israel. Luar biasa. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yakni hijrah perlu pengorbanan dan istiqomah itu perlu perjuangan. Makna hijrah Bapak Ibu adalah biasa dalam secara harfiah niku pindah gitu, pindah. Misalkan kula saking ngriki mangke ngisi teng pundi pindah gitu. Hijrah boleh niku. Hijrah pindah. Secara maknawiyah bisa pindah dalam arti makaniah tempat, pindah hijrah dalam makna maknawiyahnya. Secara harfiahnya pindah dalam arti bisa makaniah, bisa maknawiyahnya adalah pindah cara kita berpikir. Kita berubah cara berpikir kita
memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki sikap kita. Sing mau nggih gampang sunan gitu, saiki kok kalem gitu. Wah, Pak Soleh iki saiki kok kalem tuh biyen iku galak pol gitu. Wis saiki berarti hijrah Pak Soleh iki. Hijrah Bapak Ibu nggih. Hijrah nggih. Maknawian seperti itu. Lalu apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 20 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau panjenengan sedaya iku sampun dilengkapi Allah segala fasilitasipun. Kalau ada orang yang mengatakan kita ini tidak punya apa-apa, itu namanya sudah termasuk sombong. Kita sombong berarti. Padahal Allah sudah memberikan suatu fasilitas yang paling baik apa Bapak Ibu? Akal pikiran. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sanajan wong niku mangke tangannya diketok, dipotong gitu, kiri kanan, kaki dipotong, nah niki utuh, sakit berpikir loh Bapak Ibu. Di Medan itu bos penjahat niku boten nonton sukune, boten nonton tangane Bapak Ibu. Tapi bos lah iso ya, lo sing kekar potongan putih Bapak Ibu, sama dia takut karena dia punya power materi, uang. Berapapun kamu tugas kamu sana, berapa? Jalan Bapak Ibu, manut. Wah, ya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, memang kita sudah menjalani kehidupan umat Islam ini sekitar 147 tahun. Kita sudah melalui era yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu apa yang kita berbuat Bapak Ibu sebagai Allah Subhanahu wa taala? Maka ada paling tidak 3 hal yang harus kita lakukan di dalam masa 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita muhasabah ya, di dalam kehidupan kita ini agar kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah murojaah atau evaluasi diri kita. Evaluasi diri ingkang sepindah menika selama menika kita sampun salat kita. Apa sampun tenanan kula nggih menghadap kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Kita harus introspeksi Bapak Ibu, salat kita itu sudah betul-betul lillahi taala. Ada teman yang bertanya kepada saya, "Pak Soleh, gimana ya? Saya itu sudah sholat, sudah puasa, tahajud, duha, tapi kok rasanya uriki kok sajoyo angel ngene niku. Lah kok iso? Loh iya Pak, kemarin itu hutang saya banyak, terus memang lunas, tapi sesasi ngutang meneh. Kalau nggak mau sederhana, kalau mau biasa mohon, Mas. Saniki ngaten. Jenengan salat niku pun tenanan urung salate. Jojo salate mung butuh tok, mung formalitas tok. Oh ya Mas. Ya Allah. Mungkin ya ngono yo. Lah iya Mas. Kita lihat dulu apa yang sudah kita lakukan itu betul-betul karena Allah. Karena Bapak Ibu, ada beberapa opsi pilihan di mana kita sholat itu bisa khusyuk, paling tidak di 3 titik ini Bapak Ibu. Ada yang mengatakan dari para ulama, ada yang mungkin 6 ya. Tapi 3 titik ini kami bahas di dalam kitab Lubalul Hadis. Itu bahwa satu di antaranya Bapak Ibu, kalau kita sholat fardu, sholat fardu khususipun, misalnya pun kita setelah Allahu Akbar kita membaca apa Bapak Ibu? Doa iftitah. Apa isinya Bapak Ibu? Yang paling mendasar, yang ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
alamin. Ini Bapak Ibu. Coba kita Bapak Ibu kita simak setiap hari kita sholat itu, sampai di kalimat itu kita sadarkah? Apa yang kita sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup mati kita semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang masih kemana, kesini kemari. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Satu, paling tidak di situ. Coba kita husukkan, kita betul-betul maknai kalimat ini di dalam hati kita, kita tahu tujuannya, kita tahu maknanya, terus kita resapi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita Bapak Ibu di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan berkaitan dengan kalimat yang tadi. Hanya kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita minta pertolongan Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan di suatu masa nanti tidak lagi pertolongan yang akan kalian dapatkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu sudah tidak peduli dengan kamu, anak istrimu sudah tidak peduli dengan kamu. Di padang mahsyar Bapak seperti itu. Yang peduli kepada kita adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk diperdulikan Allah kalau kita sudah tidak peduli dengan Allah? Kan gitu Bapak Ibu. Ini paling tidak di titik ini, titik yang pertama tadi, kalau kita baca al-iftitah, kita di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika amartu wa ana muslimin. Terus kemudian yang kedua di surah Al-Fatihah, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau ini kita coba maknai di dalam kita membaca di sholat itu, insya Allah kita akan terselamatkan. Ini kan tiga udah poin-poin aja sih. Kalau bisa memang seluruhnya kalau kita ingin khusyuk dalam sholat kita itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika di tahiyat, di bacaan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang lain? Monggo. Ini diabadikan Allah ketika Rasulullah SAW hijrah, naik ke Sidratul Muntaha menerima ibadah sholat Bapak Ibu. Ini diabadikan Allah di tahiyat awal dan tahiyat akhir untuk kita baca. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW yang peduli dengan umatnya, dia tidak egois Bapak Ibu. Beliau tidak egois, peduli dengan kita, ingat dengan kita. Padahal saat itu kalau beliau untuk mengharapkan mendoakan dirinya, keluarganya, bisa saja. Ini diabadikan Allah. Coba kita resapi kalimat-kalimat Allah ini, agar kita betul-betul di salat kita itu paling tidak tiga titik ini Bapak Ibu kita maknai, insyaallah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang salah Subhanahu wa taala, itulah satu yang harus kita lakukan dengan murojaah, dengan introspeksi diri, apa yang sudah kita lakukan, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan selainnya, silaturahmi kita, omongan kita, bicara kita sudah sesuai belum? Kalau belum, masih ada kesempatan kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah muhasabah itu sendiri, yaitu introspeksi atau melihat diri kita itu. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim itu bahwa orang-orang yang cerdas ialah yang menghisap dirinya dan berbuat untuk kepentingan sesudah mati. Dan terus Bapak Ibu, janjiannya awal dewi ngesaben dinten menghisap kita hisap diri kita. Seumpamanya mau sholat maghrib mangke nunggu sholat isya, mangke nunggu sholat subuh, nunggu sholat duhur, nunggu sholat asar, sholat maghrib. Dan awal dewi nunggu sholat mana itu? Nunggu sholat dan sholat. Ini yang luar biasanya Bapak Ibu. Jadi kita introspeksi dengan diri kita. Mari kita perbaiki ibadah kita itu. Jadi orang-orang yang betul-betul baik itu di sisi Allah, di hadapan Rasulullah, dan mereka yang menghisap dirinya dan memperbaiki dirinya agar dia senantiasa punya kesempatan nilai-nilai ibadah dia itu lebih baik dari kemarin. Kemudian mereka yang celaka adalah mereka yang
memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan dengan Allah. Wah, sesuk nek aku duwe duit kok tak tukok ke, tak gawe ke pondok pesantren. Padahal kita penghasilan ya biasa-biasa itu. Wah, terlalu tinggi angan-angan kita. Angan-angan yang belum apa udah kemana-mana angan-angan kita. Nah itu. Boleh nggak berangan-angan? Boleh. Boleh. Tetapi kalau yang sudah berlebihan yang diangan-angan kita itu dengan apa fakta yang ada itu kadang-kadang memang itu yang berbahaya, Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan setan untuk menyesatkan kita kan itu. Sehingga kita lupa dengan apa yang harus kita laksanakan sehari-hari. Dan di sini pun Umar bin Khattab berpesan kepada kita bahwa hisablah dirimu sebelum dihisab nanti di akhirat, Bapak Ibu. Kita menghisab diri kita sebelum kita dihisab orang lain. Sholatlah sebelum disolatkan orang lain, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa yang kita harus sikapi di masa-masa seperti ini adalah muraqabah atau mawas diri. Artinya Bapak Ibu, dari kita tadinya kita murojaah dengan belajar mawas diri tentang apa yang sudah kita amalkan selama ini, apakah sudah betul sholat saya, apakah sudah betul ibadah puasa saya, apakah sudah betul sedekah saya, apakah sudah setiap hari saya silaturahminya sudah bagus. Ini menjadi catatan bagi kita semua, Bapak Ibu. Kalau panjenengan ingat kisah Nabi Ibrahim adalah satu nabi yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Nabi Ibrahim niku, Bapak Ibu, golek tamu. Golek tamu. Hari ini tidak ada tamu yang datang ke rumahnya dicari, Bapak Ibu. Ayo nunggu aku, ayo nunggu aku, ngoten niku. Di surah Al-Mujadalah dijelaskan itu. Beliau cari orang untuk bertamu ke rumah dia. Kenapa? Dengan kehadiran orang di rumah dia itu bersilaturahmi, dia sangat senang sekali, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa itu adalah kebanggaan bagi dirinya, karena akan diangkat Allah derajatnya. Itulah Bapak Ibu, seorang nabi sudah mencontohkan kepada kita. Maka bukalah pintu kita terbuka untuk ada orang yang datang kepada kita. Ojo-ojo toko wah suara paling ngalap ngutang lagi kan. Pas mikirannya aneh tau, pas negatif pikirannya. Orang toko pengamen, walah paling jaluk-jaluk iki. Terus ono sing macam-macam, Bapak Ibu. Rasulullah tidak pernah berpikir negatif tentang orang-orang seperti itu. Cuma beliau tidak juga mengejek, tidak menghina. Kalau mau tidak ngasih, ya bilang aja tidak ngasih. Mohon maaf, bisa gitu. Ada loh teman saya, Bapak Ibu, datang pengemis ke tempat dia. Terus dia bilang apa? Kamu tinggal kamu di mana? Rumah kamu? Oh, diinterogasi, Bapak Ibu. Masya Allah. Ini yang nggak boleh, nggak boleh. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa saya katakan demikian? Kita tidak tahu yang hadir itu siapa. Kalau Allah yang hadirkan malaikat, apa nggak ngeri, Bapak Ibu? Karena masih ada nabi yang sampai hari ini masih hidup, Bapak Ibu, termasuk Nabi Khidir. Nabi Khidir yang kadang menyerupai seorang pengemis, yang menyerupai orang-orang yang katanya susah banget, bajunya compang-camping. Karena di Riau itu pernah, Bapak Ibu, di Riau itu pernah ada satu mungkin wali lah gitu ya. Katanya wonge mung klambine nggih lusuh, tapi nek ketika ngomong, Bapak Ibu, manjur tenan. Loh kok iso? Dia sekali ngomong, kalau dia ngomong itu apa namanya, orang terjadi tenan. Berarti ini kan sebenarnya wali, Bapak Ibu. Cuma dia menyamar lah katanya itu. Menyamar. Karena Allah itu, Bapak Ibu, setiap abad Allah menurunkan orang-orang yang mengawal bumi ini, Bapak Ibu. Setiap abad akan ada orang yang turun ke dunia ini, diberikan Allah untuk mengawal dunia ini, Bapak Ibu. Ada wali Allah yang turun ke bumi ini, Bapak Ibu. Maka kemarin saya dengar ceramahnya Ustadz Gus Baha gini, kita itu kadang-kadang merasa apa namanya, saya itu belum bisa berbuat apa-apa ya. Gimana Islam di dunia ini? Bagaimana ini dan itu? Ternyata Bapak Ibu, kalaulah
Kalaulah karena kemampuan manusia, maka sulit dikatakan banyak orang-orang yang masuk Islam. Orang-orang Eropa itu sekarang banyak loh Bapak Ibu yang masuk Islam, banyak sekali. Kenapa? Karena mereka dengan pola pikir mereka membaca kitab-kitab yang dipegang mereka itu sudah tidak mempan. Artinya memang ada di luar yang mereka lihat itu ternyata ada ilmu yang lebih luar biasa, yakni ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah didakwai, ternyata dia masuk Islam sendiri. Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, paling tidak 3 hal ini. Nanti monggo Bapak Ibu kita mau murajaah, kemudian kita muhasabah dan dengan kita muraqabah di dalam diri kita. Mudah-mudahan tahun 1447 Hijriah ini bisa kita lalui dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk hamba Allah yang selamat di dunia di akhirat. Berikanlah ke keluarga kita keluarga sakinah mawaddah rahmah, anak kita anak yang soleh dan solehah, dimudahkan Allah kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dijauhkan Allah dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu makna kita bagaimana kita untuk berhijrah di dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu baru memang istiqomah. Istiqomah tidak bisa lagi kita cari yang lain kalau kita tidak istiqomah di dalam menjalankan. Walaupun kita sekarang ini sudah sholat, mungkin besok kita puasa, besok kita bersedekah, yang dicari Allah itu dari kita adalah istiqomahnya Bapak Ibu. Termasuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sehari ini tolong 2 juz, sesok halaman, sesok 16. Tapi mending hari ini cuma setengah halaman, terus setiap hari, itu lebih disayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari Bapak Ibu suatu amalan yang menjadi andalan panjenengan kita semua. Kita sudah harus cari Bapak Ibu satu amalan andalan kita sampai akhir hayat kita. Apa yang bisa kita andalkan di antara amal-amal itu yang bisa istiqomah betul. Nak maca Quran sehingga kadang banyak, kadang sedikit, kadang belas. Ada mungkin kita puasa Senin Kamis juga belum bisa, sholat tahajud yo so keri, so ketinggalan gitu. Kadang-kadang nepas pos rondang mulai jam 1 malah telatang ini gitu. Tapi kalau udah biasa dah Bapak Ibu. Saya ini termasuk yang pidato ini termasuk yang merasa hijrah Bapak Ibu. Hijrah saya kalau mungkin Bapak Ibu, saya masih di Sumatera, mungkin nggak kayak gini Bapak Ibu. Dulu nih gue sengit kalau Bapak Ibu, saya sengit Bapak kulo nih gue. Jadi setengah walu malam minggu tuh, malam minggu setengah walu diparani tuh Bapak Ibu. Isin kalau nih gue. Padahal pun SMA tuh, mau rumah so, aku segede gitu tuh. Rumah so salah gue Bapak, lupa Bapak seorang tua saya itu waktu itu. Merasa saja jam setengah 8 kan biasanya anak-anak kan masih apa? Kalau orang Medan biasanya kan kalau malam tuh senangannya main apa Bapak Ibu? Main catur gitu. Kalau nggak main gitar. Ramadan banyak main, saya termasuk nggak bisa main gitar Bapak Ibu. Tapi kalau main sekak masih bisa, walaupun sering kalah. Gitu. Ternyata luar biasa. Itu baru saya rasakan di sini Bapak Ibu. Berapa tahun Bapak saya apa istilah itu menahan atau tidak memperbolehkan saya keluar. Saya beli gitar saya dibanting Bapak saya itu. Dibanting. Saya nggak paham maksudnya. Ternyata Bapak Ibu, kalau sampai saya tiap hari main gitar, teman saya ngumpul di rumah Bapak saya itu semua. Jadi nggak jadi belajar, nggak jadi ngaji. Karena di sana Bapak Ibu, saya bukan menjelek-jelekan kampung saya, enggak. Karena memang kenyataannya begitu. Anak-anak segini sudah biasa mereka minum minuman keras. Jadi kalau Bapak saya tuh nggak mengendalikan saya waktu itu, saya nggak tahu jadi apa sekarang saya. Alhamdulillah hijrahnya luar biasa. Saya rasakan betul ini hijrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Si Jogja itu saya nggak keluar dari kos kemana-mana, biasa saja rasanya tuh. Tahun 90. Kalau dipikir-pikir, waktu itu saya juga merasa kayak dihianati gitu. Saya lulus SD, harusnya bisa masuk MTS favorit, ditarkan bahwa saya di sekolah swasta. Sekolah swasta. Agama tapi swasta. Padahal pingin saya di sekolah negeri kan.
Di SD dari situ juga mau ke SMA juga nggak dibolehkan ayah saya begitu. Kayak diatur gitu. Kamu sini, ke sini gitu. Tetapi memang tepat. Ternyata tepat. Di luar dugaan saya. Kalau nggak gitu mungkin saya entah kemana itu. Ini artinya makna hijrah itu dari saya maknai di situ luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita tarik kepada diri kita, termasuk saya seperti itu, untuk bisa kita maknai hijrah itu untuk apa? Secara maknawiyah tadi, bahwa kita merubah dari sikap kita selama kita untuk perbaikan di dalam hidup kita, termasuk untuk ajaran Islam, pemahaman kita tentang Islam ini Bapak Ibu. Maka harapan kita semua, mari kita menggali kembali ajaran Islam itu, menggali isi Al-Quran itu Bapak Ibu, agar kita paham apa makna yang diberi Allah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senang dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita betul-betul juga disenangi Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak takut kalau semua manusia membenci saya, tapi sepanjang Allah masih senang dengan saya. Tapi kalau Allah yang sudah senang dengan saya, semua manusia Indonesia senang dengan saya, itu sama dengan sia-sia Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita menjalin silaturahmi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa menjaga sikap-sikap kita, perkataan kita ke depan. Maka inilah makna kita sudah menjalankan hijrah di dalam hidup kita dan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ini sampai Isya ya, insyaallah. Isya kurang lebih kurang 15 menit lagi kelihatannya itu. Maka dari itu Bapak Ibu, mari satu lagi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memaknai hidup kita ini, bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan anak-anak kita, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, agar mereka menjadi generasi yang betul-betul menjadi harapan kita Bapak Ibu. Dengan cara apa? Memberikan pendidikan agama kepada mereka. Paling tidak kita ajarkan mereka bagaimana untuk sholat, bagaimana untuk sholat. Kita perbaiki sholat kita perbaiki sholat mereka dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu. Ternyata maknanya luar biasa Bapak Ibu. Maka dari hari ini kalau kita mau hijrah, mari kita pelajari bacaan-bacaan sholat kita, agar Allah bisa menjawab doa-doa kita, baik dari awal sholat sampai akhir sholat, karena semua itu doa Bapak Ibu. Doa yang luar biasa. Sebenarnya kita tanpa berdoa pun setelah sholat itu, sebenarnya di sholat itu luar biasa doa kita Bapak Ibu, sudah mencakup seluruh kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berzikir itu juga doa, membaca Al-Qur'an itu juga doa, bersilaturahmi itu juga doa, bersedekah itu juga doa Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, agar diangkat Allah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dicantumkan di dalam surah Al-Taubah tadi ayat 20, agar Allah mengangkat derajat kita orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengorbankan apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Diri kita ini kan diamanahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah minta amanah ini kita kembalikan kepada Allah, harus yang gimana Bapak Ibu? Harus yang terbaik, yang kita jaga diri kita. Selama ini kita sudah banyak mengorbankan untuk keperluan fisik kita. Kita jaga fisik kita berikan baju yang terbaik, kita berikan semua yang terbaik. Tetapi ada yang harus lebih kita perhatikan, yakni ruh kita yang ada di dalam raga kita ini, yang harus kita pelihara, yang kebutuhannya cukup dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasa senang. Tidak perlu diberikan makanan gudeg gitu, diberikan donat,
sate tidak perlu, tetapi kita ganti dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan bersilaturahmi. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita ingin merubah hidup kita di tahun yang akan datang ini, harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan semua harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam jama'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi namu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqudil hajat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana a'lim lana nurana waghfir lana innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakat wal quwwati was sihhati was salama wal afiyati wal jannah. Allahumma afina min kulli wala'i dunya wa azabil akhirah wa sarad dunya wa sarul akhirati. Ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka salam, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam wa ilaika yudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dahilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa dahilnal jannata ma barar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang salah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, makatan ingkang sakit kita turaken kata kira langgipun nyuwun pangapunten, dan mohon doanya Bapak Ibu. Insyaallah saya tanggal 10 dipanggil Allah untuk umroh Bapak Ibu. Tanggal 10 besok ini, kemarin saya coba cek di Dewangga, saya ikut travel Dewangga, siap semua, tidak ada masalah. Kemarin sampai ada perang di sana katanya itu, tapi ternyata kalau di Dewangga itu hampir tiap minggu mau berangkat kan Bapak Ibu. Tanggal 7 berangkat, saya tanggal 10 berangkat, ada yang lain terus berangkat Bapak Ibu. Memang luar biasa. Mudah-mudahan jamaah nanti insyaallah dengan insyaallah, mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan semakin banyak dari sini yang umroh dan haji Bapak Ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.